Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Effects of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan ternyata itu adalah pasukan Griffin. Dan terlihat seseorang yang bernama Zhengong yang sedang memimpin pasukan ini. Lu Fan pun kini menyambut mereka dan bertanya apakah senior Tujing yang mengirim mereka. Dirinya sudah menunggu cukup lama. Lalu kini segera Zhengong mendarat dan turun dari tunggangannya serta memberi hormat kepada Lu Fan. Zhang Gong pun kini menyapa Lu Fan dan memperkenalkan dirinya lagi dari lambang emas pasukan Griffin, bertindak atas perintah Marquis dari Zhenbei. Mereka di sini untuk menerima kapal perang. Dalam pikiran Lu Fan pun ingat Zhang Gong adalah perwira lambang emas yang menangani insiden saat di negara Taiki saat itu. Segera Lu Fan menjabat tangan Zhang Gong dengan sebutan Komandan Zheng dan mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. 11 kapal perang sihir standar negara Sakura semuanya ada di sini. Dan meminta Zhang Gong untuk menerima kapal perang ini. Lu Fan pun kini menyerahkan Storage Ring yang merupakan benda spasial untuk ruang penyimpanan. Zhang Gong yang menerima hal ini dapat mengetahuinya bahwa ini adalah kapal perang strategis pemandu sihir kelas Cakrawala. Dilengkapi dengan 36 meriam pemandu sihir suci. Dan sistem perisai Omniface. Meriam utama Meteor Judgment yang dapat menguapkan pegunungan setelah terisi penuh. Dilengkapi dengan inti taktis cerdas dalam kapal yang mendukung pengoperasian seluruh kapal oleh satu orang. Zhang Gong pun tidak menyangka ini ada modul daya tembak, susunan perlindungan inti daya, semuanya kelas atas sangat bagus. Setelah diperiksa, 11 kapal perang berada dalam kondisi sangat baik dan dilengkapi dengan sangat baik. Ini akan sangat membantu negara naga dalam meneliti teknologi kapal perang asing. Atas kontribusi luar biasa Lu Fan harus dianugerahi penghargaan militer yang sesuai. Maka dari itu serahkan medali Lu Fan kepada dirinya. Dengan senang hati Lu Fan memberikan lencana emas pasukan Griffin kepada Zhang Gong. Zhang Gong pun mengatakan bahwa lencana emas pasukan Griffin merupakan medali tingkat tinggi. Peringkat Lu Fan tidak dapat dipromosikan lebih lanjut lagi. Oleh karena itu, pasukan Griffin telah menyiapkan medali unik khusus untuk Lu Fan. Semua jasa Lu Fan tercatat di dalamnya, dan ini adalah medali jasa militer khusus pasukan Griffin dengan kualitas legendaris. Lu Fan menyebut ini hanya formalitas, melayani bangsa lebih berharga daripada medali apapun. Zhang Gong mengatakan bahwa dengan ini penyerahan telah selesai. Jika tidak ada hal lain, dirinya akan segera memimpin timnya untuk kembali melapor. Namun di saat Zhang Gong hendak pergi, Lu Fan meminta Zhang Gong untuk menunggu lebih dulu. Lu Fan pun seketika berbisik dan mengatakan bahwa selain kapal perang, dirinya punya sebuah ide yang lebih penting. Tapi ide ini agak mengerikan dan memiliki konsekuensi besar. Bahkan senior Tujing akan kesulitan untuk memutuskannya sendiri. Zhang Gong pun agak kaget mendengar bahkan komandan pasukan tidak bisa memutuskan hal ini. Jadi siapa yang ingin Lu Fan ajak bicara? Lu Fan mengatakan bahwa dirinya ingin berbicara langsung dengan 3 tetua negara naga. Dengan ini apakah Zhang Gong bisa membantu dirinya menemukan jalannya? Zhang Gong pun mengerti komandan Tujing mengatakan bahwa kata-kata Lu Fan harus ditanggapi dengan serius. Dirinya akan segera melapor kepadanya, untuk itu Lu Fan bisa ikuti dirinya. Lalu 2 jam kemudian di distrik pemerintahan tingkat tinggi negara naga,
Lufan kini mengikuti Zenggong hingga sampai di sebuah ruangan. Dan Lufan dipersilahkan untuk masuk. Dan di dalamnya sudah ada Han Fanbei, pemimpin senior ibu kota negara naga, salah satu dari 3 tetua negara naga. Han Fanbei pun mengatakan sudah cukup lama mereka tidak bertemu. Dirinya dengar Lufan baru saja memberi hadiah besar kepada pasukan Griffin. Dan sekarang Lufan punya ide mengerikan untuk diberitahukan kepada dirinya. Lufan pun kini memberi hormat kepada Elder Han dan duduk menjelaskan idenya kepada Han Fanbei ditemani oleh secangkir teh. Dan setelahnya Lufan pun kini telah selesai mengatakan ide atau rencananya kepada Han Fanbei. Han Fanbei pun terdiam sejenak memikirkan rencana ini. Lalu Han Fanbei pun kini meminta Lufan untuk ikut dengannya. Saat menuju ruangan, Han Fanbei meminta para penjaga berjaga di luar dan tidak ada satupun yang diperbolehkan untuk mendekat. Para penjaga pun mengerti. Mendengar hal ini, Lufan menilai bahkan pengawal pribadi The Four Fearless Sword ditinggalkan di luar. Sepertinya ide miliknya dianggap sangat serius. Lalu saat di dalam ruangan, Han Fanbei meminta Lufan untuk duduk lebih dulu. Han Fanbei kini menanggapi ide Lufan dan mengatakan bukannya mereka tidak mempertimbangkan ide Lufan, tetapi mereka selalu kekurangan dalih yang sesuai dan dapat dibenarkan. Lufan mengatakan bahwa wilayahnya diserang oleh penguasa Tianyan Vales dengan kapal perang, yang menimbulkan ancaman serius bagi dirinya sekarang adalah dalih yang paling tepat. Han Fanbei pun mengatakan bahwa ini memang alasan yang baik, namun jika mereka bertindak maka harus dilakukan secara menyeluruh. Dukungan negara Sakura tidak terbatas pada Tianyan Palace. Semua bahaya tersembunyi lainnya juga harus diberantas. Dengan mengandalkan presiden negara Taiki, satu-satunya yang mampu mewujudkan ini adalah Lufan. Tentunya Lufan tidak akan bertindak tanpa imbalan. Jika berhasil, negara Sakura akan dimasukkan ke wilayah negara naga. Pada saat itu, selama tidak membahayakan pondasi negara, apapun yang Lufan inginkan, dirinya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Lufan pun bertanya apakah Han Fanbei serius jika demikian ada yang ingin dirinya minta. Han Fanbei pun mengatakan selama Lufan menyelesaikan ini dengan benar dan menghilangkan ancaman ini dari perbatasan timur negara naga selamanya, permintaan Lufan akan menjadi permintaan negara. Lufan menyebut ini bagus. Membutuhkan sejumlah besar bahan yang mengandung energi kehidupan murni. Semakin tinggi kualitasnya semakin baik, tidak ada batasan jenis. Semakin banyak semakin baik. Dalam pikiran Lufan, agar Life Dragon King dapat memelihara Seed of Life, energi yang dibutuhkan saat ini terutama berasal dari mata air pancaran yang diberkati dan dikonversi mayat musuh tingkat tinggi. 1 biji per tahun sudah menjadi batasnya. Jika pasokan bahan-bahan yang kaya akan kehidupan dalam jumlah besar dapat membantu katalisnya, itu akan sangat bagus. Han Fanbei pun setuju dengan hal ini. Mereka akan mengambil dari cadangan kas negara dan bahkan memobilisasi klan-klan besar untuk mengumpulkan sumber daya pasokan penuh. Seberapa banyak yang Lufan butuhkan, dirinya akan menyediakannya sampai Lufan puas. Lufan pun mengerti ini adalah kerjasama yang menyenangkan. Mereka bisa mendiskusikan detailnya. Han Fanbei pun mengerti. Segera Han Fanbei mengajak Lufan duduk. Mereka akan bahas secara detail langkah pertama dari daftar dan lokasi. Tikus-tikus itu juga harus diberikan kepada Lufan. Dalam pikiran Lufan, badai timur akan segera dinyalakan secara diam-diam oleh pertemuan rahasia seorang tetua dan seorang pemuda. Setelahnya, Lufan pun kini telah memperoleh 1 dokumen rahasia. Dalam pikiran Lufan, kecerdasan Han Fanbei ini luar biasa. Dirinya tidak menyangka bahwa negara Sakura memiliki cukup banyak ahli lain selain di Tianyan Palace. Ini urusan yang tidak bisa ditunda. Penyebaran segera diperlukan. Kemudian di Pulau Tianpu, area dalam benteng bayangan di ruang makan, Xiaoman meminta Han Jie untuk makan lebih banyak. Han Jie sudah membersihkan medan perang dan memasak untuk semua orang. Han Jie pasti kelelahan. Han Jie pun kini bertanya di manakah Lufan. Dia baru saja kembali dan sekarang dia pergi lagi. Qiu Qiu pun mengatakan bahwa dirinya baru saja melihatnya keluar. Lalu kini Lufan memberitahu rencananya ke 4 naga besar. Bronze Colossus Dragon pun bertanya mengenai menyingkirkan negara Sakura ini. Dan Lufan ingin menggunakannya untuk memulai perang untuk Lufan. Twin-Headed Dragon pun mengatakan bahwa ini seperti yang diharapkan, manusia selalu memanfaatkan keberuntungan mereka.
Hanya karena Mother dan mereka mengakui Lufan bukan berarti Lufan bisa bertindak sesuka hati Lufan. Lufan menyebut ini bukan tindakan gegabah, ini adalah pengaturan yang telah dipertimbangkan dengan cermat. Setelah berhasil, bahan energi kehidupan dari seluruh bangsa akan terus-menerus disuplai ke Life Dragon King. Cloudflow Dragon pun bertanya apakah ini sungguhan. Lufan menyebut bahwa ketiga tetua negara naga setuju. Bagaimana mungkin itu salah? Tetua Han Fan Bei menjamin pengiriman dalam 3 hari setelah misi selesai. Twin-Headed Dragon pun mengatakan jika ini untuk Mother, dirinya akan menerima komisi ini. Tapi jika Lufan mengingkari janjinya, dirinya akan menghancurkan wilayah Lufan sepenuhnya. Lufan pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengingkari janjinya. File rahasia ini berisi target utama yang harus mereka fokuskan. Lokasi 13 pakar bangsa Sakura. Mereka semua mendambakan negara naga. Mereka harus dihilangkan dalam satu pukulan. Negara naga membutuhkan negara Sakura untuk distabilkan. Dan ras naga perlu bertahan. Ini adalah situasi saling menguntungkan. Cloudflow Dragon mengatakan bahwa dirinya akan melakukan apapun yang bermanfaat bagi kesembuhan Mother. Lufan pun kini bertanya berdasarkan rute dan target yang ditandai apakah 2 hari cukup. Bronze Colossus Dragon pun menyebut ini sudah lebih dari cukup. Segera Bronze Colossus Dragon mengajak yang lain pergi. Perburuan dimulai. Bantai mereka semua dari negara Sakura. Lufan pun mengatakan bahwa dalam 2 hari festival Sakura ini akan sangat meriah. Lalu kini 2 hari kemudian di hari festival Sakura di ibu kota negara Sakura, Chiyoda. Dan kini berpindah ke ibu kota negara Sakura, Istana Kekaisaran di ruang dewan. Seorang penguasa negara Sakura yang bernama Minamoto Takeruhito bertanya di manakah keempat kepala seksi klan itu. Seluruh negeri merayakan kenaikan tingkat kelima mereka, namun mereka sendiri telah menghilang. Salah seorang anggota pun mengatakan bahwa Yin Tianzi membawa 4 kepala klan pergi. Yin Tianzi bilang itu untuk rencana besar yang mulia tentang perluasan wilayah. Dia pergi ke negara naga. Minamoto Takeruhito pun berharap sebaiknya demikian. Setelah mereka kembali dengan kemenangan, maka perayaan akan semakin bagus. Namun bersamaan dengan kata-kata ini, para anggota lain seketika kaget saat melihat keluar jendela para naga tiba di sini. Minamoto Takeruhito pun seketika kaget dan meneriakkan kata naga. Lalu di waktu yang sama di area lain, Twin-Headed Dragon telah mengamuk dan menghancurkan targetnya. Lalu kini anggota penjaga ibu kota negara Sakura bertanya kepada kaptennya bisakah mereka menghentikan naga itu. Kapten pun agak ragu mengatakannya, bahkan jika mereka tidak bisa, mereka harus menghentikannya. Namun pada akhirnya mereka semua berakhir tragis. Lalu kini di tempat lain di pendeta kuil negara Sakura, Flame Colossus Dragon telah mengamuk dan membunuh semua orang yang maju menyerang. Lalu kini seorang anggota melapor kepada Minamoto Takeruhito bahwa serangan naga di berbagai wilayah telah terjadi. Wilayah Sakura mulai jatuh satu demi satu. Dengan ini, anggota ini memohon agar evakuasi segera. Minamoto Takeruhito pun bertanya mengapa seekor naga menyerang negara Sakura. Minamoto Takeruhito pun bertanya-tanya siapa lagi yang bisa menghentikannya. Minamoto Takeruhito pun sangat kesal dan mempertanyakan keempat powerhouse itu. Di mana mereka saat dirinya membutuhkan mereka. Anggota ini pun mengatakan bahwa keempat powerhouse yang merupakan pemimpin klan dan Tianyin Palace tidak memiliki pemimpin dan dalam kekacauan. Tetapi masih ada ahli tersembunyi di antara orang-orang. Mereka masih punya harapan. Lalu kini di saat yang sama di area lain, seorang pria tua dengan nama Nakamura yang merupakan seorang daimyo agung level 125 Divine Counselor tingkat 5 sedang menikmati tehnya. Dan anggota pun memberitahu Nakamura bahwa Minamoto Takeruhito mengirim pesan mendesak, memerintahkan mereka untuk segera kembali ke ibu kota. Anggota lain pun nampak merasa kesal dan bertanya, Minamoto Takeruhito baru ingat mereka sekarang. Biasanya bukankah Minamoto Takeruhito sepenuhnya bergantung pada 4 powerhouse dan Tianyin Palace? Lalu kini nyatanya Bronze Colossus Dragon datang ke tempat ini dan seketika menghancurkannya. Nakamura pun seketika berdiri dan bertanya siapa yang berani menimbulkan masalah di perkebunan Nakamura. Namun setelah Nakamura melihat naga, Nakamura pun nampak kaget dan gemetar serta bertanya-tanya mengapa naga besar muncul di sini. Bronze Colossus Dragon pun mengatakan bahwa seorang profesional tingkat kelima seperti Nakamura lah yang mereka cari.
Dan seketika Bronze Colossus Dragon membunuhnya hanya dengan satu pukulan. Bronze Colossus Dragon pun menyebut ini sudah yang ketiga. Lalu kini kembali anggota istana memberitahu Minamoto Takeruhito bahwa klan Nakamura, klan Kyoda, dan klan Sorimachi telah dimusnahkan sepenuhnya oleh naga. Minamoto Takeruhito pun seketika panik dan mengatakan bahwa ini benar-benar berakhir. Negara Sakura akan tamat. Anggotanya pun mengatakan bahwa di sini tidak aman lagi, dirinya akan mengeluarkan Minamoto Takeruhito. Namun di saat itu Cloud Flow Dragon yang berada di sana mengatakan bahwa target telah dikonfirmasi. Dan seketika melepaskan Windfall hingga pusaran angin besar mengunci target hingga hancur. Dengan ini eliminasi telah selesai. Flame Colossus Dragon pun mengatakan bahwa semua orang dalam daftar sudah diurus. Bronze Colossus Dragon pun juga mengatakan hal yang sama. Sedangkan Twin-Headed Dragon bertanya apakah hanya ini dirinya belum cukup membunuh. Lalu kini keesokan harinya di Istana Cendana Negara Taiki di ruang pertemuan. Seorang pria yang bernama Tangon level 128, seorang Spirit Controller tingkat kelima, Pangeran Istana Agung, mengatakan kepada anggota yang lain bahwa naga raksasa menyerang negara Sakura dan Minamoto Takeruhito sudah mati. Yin Tianjin membawa keempat powerhouse pergi. Negara Sakura telah dipenggal dan sekarang berada dalam kekacauan total. Ini adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk mengambil inisiatif. Lalu kini salah seorang dari mereka mengatakan bahwa semua orang seharusnya dapat melihat bahwa kemunculan Yin Tianzi yang terkenal ditunjukkan tepat pada negara Taiki. Dalam beberapa tahun terakhir, negara Sakura telah bersaing dengan mereka di bidang ekonomi, militer, dan bidang lainnya. Mereka bahkan diam-diam bergabung dengan konglomerat multinasional mencoba untuk menggulingkan negara Taiki. Tangon pun menanggapi ini dan menyebut ambisi negara Sakura tidak pernah mati. Selama mereka ada, mereka merupakan ancaman strategis bagi negara Taiki. Tangon menegaskan bahwa serangan naga ini melenyapkan banyak ahli tersembunyi dari negara Sakura. Sekarang adalah saat yang terbaik bagi mereka untuk menyerang. Semua anggota pun mengatakan bahwa mereka akan mengikuti perintah dari Tuan Tangon. Tangon meminta mereka bersiap dalam 72 jam. Setelah waktu habis, mereka akan merebut seluruh wilayah negara Sakura dalam satu serangan. Di antara mereka, jika ada yang berprestasi sangat baik dalam penaklukan ini, dirinya akan mengangkatnya sebagai penguasa negara Sakura untuk mengatur atas namanya. Orang-orang pun sangat bersemangat mendengarnya. Lalu seorang Grandmaster Conjurer tingkat 4 level 117 yang bernama An Byung Hyun mengatakan bahwa kursi tertinggi ini dirinya bertekad untuk mengklaimnya. Namun di saat yang sama tiba-tiba sesuatu muncul di ruangan rapat ini. Hal ini mengagetkan Tangon. Dalam portal ini seketika burung gagak pun keluar. Orang-orang yang melihat ini pun menyadari siapa yang datang. Tangon pun seketika terdiam saat melihat seekor gagak emas berkaki 3. Ini adalah Elder Su yang merupakan pejabat tingkat tinggi ibu kota naga. Salah satu dari 3 tetua negara naga yang bernama Suming. Suming pun kini menyapa Tangon karena sudah lama sekali tidak bertemu. Tangon pun kini bertanya kepada siapa dirinya berhutang budi hingga kunjungan Suming hingga sampai seperti ini. Tangon pun kini bertanya-tanya dalam pikirannya bagaimana Suming bisa muncul di sini dan segera meminta dirinya untuk mengaktifkan perisai energi pribadinya. Di saat Tangon menekan tombol perisai, Suming pun meminta Tangon mengatakan kepadanya bahwa Tangon tidak percaya pada benda itu yang mampu memblokir serangannya. Dan jika orang tua ini mendengar dengan benar, Tangon baru saja berkata, Tangon ingin membawa orang-orang ini ke negara Sakura dan mengambil alih. Tangon seketika kaget mendengar hal ini. Dalam pikirannya dari isi luas pertemuan mereka hingga gerakan kecil dirinya mengaktifkan perisai di belakang punggungnya. Setiap gerakan yang mereka lakukan berada dalam kendali Suming. Di kota ini berapa inci tanah yang sebenarnya menjadi milik negara Taiki. Lalu Tangon pun mengatakan bahwa sebenarnya keempat powerhouse muncul dengan pimpinan Yin Tianzi secara khusus untuk mengambil alih negara Taiki. Sekarang setelah kepemimpinan tingkat tinggi negara Sakura dibersihkan, ini adalah kesempatan strategis yang langka. Suming pun bertanya mengenai peluang strategis ini. Izinkan dirinya memberitahu Tangon 3 hal. Pertama, situasi di negara Sakura dikendalikan oleh negara naga. An Byung Hyun pun kaget mendengarnya dan bertanya apakah kekacauan di negara Sakura sebenarnya diatur oleh negara naga. Suming pun kembali mengatakan yang kedua,
Yin Tianzi dan keempat powerhouse telah sepenuhnya dihilangkan oleh negara naga. Tangun pun syok mendengar mereka semua mati. Dan terakhir yang ketiga, Suming meminta Tangun meninggalkan idenya. Negara Sakura akan berada di bawah naungan negara naga. Negara Taiki tidak akan mendapatkan sepotong kue pun dari hal tersebut. Tangun seketika bertanya bagaimana dirinya bisa memverifikasi informasi ini. Jika negara naga hanya menginginkan seluruh sumber daya negara Sakura untuk dirinya sendiri dan mengarang cerita, haruskah negara Taiki memberikan kesempatan seperti itu hanya berdasarkan klaim sepihak dari negara naga? Suming seketika bertanya apakah Tangun tidak percaya dirinya. Maka Tangun bisa mencobanya. Jika Tangun mengirim pasukan ke negara Sakura hari ini, maka besok naga akan mengambil jalan pintas melalui negara Taiki. Pikirkan baik-baik, yang militer dan pemerintahan yang sama-sama lelah karena pergantian yang berulang. Apakah negara Taiki benar-benar memiliki kekuatan untuk menahan murka naga untuk kedua kalinya? Setelahnya Suming pun pergi. Anggota lain pun tidak percaya ini, dia bisa langsung berteleportasi secara langsung. Lalu dalam pikiran Tangun, inilah kekuatan sejati negara naga. Untungnya dirinya tidak bertindak gegabah. Kalau tidak, mungkin bukan hanya negara Sakura yang hancur lebur. Lalu kini seseorang yang bernama Moon Chai level 112, seorang holy healer tingkat keempat, mengatakan kepada Tangun bahwa Taiki tidak mampu menanggung pembalasan negara naga. Maka dari itu Tangun harus memutuskannya dengan hati-hati. Tangun pun kini dengan berat hati meneruskan perintah batalkan semua operasi militer. Dan tidak seorang pun boleh mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang baru saja terjadi. Lalu 1 minggu kemudian di ibu kota negara Sakura, ruang dewan istana kekaisaran, seorang pria yang bernama Zhao Zhenghia yang merupakan utusan khusus negara naga selaku diplomat senior mengatakan bahwa perjanjian ini mewakili kesediaan negara Sakura untuk menerima bantuan ekonomi dan kerangka kerjasama keamanan negara Sakura. Lalu saat ini Takeshi Sun selaku penguasa sementara negeri Sakura pun hanya terdiam membaca perjanjian ini. Lalu saat membaca poin tertentu, Takashi Sun pun nampak kaget soal pembubaran permanen 4 kepala seksi dan Tianyin Palace. Zhao Zhenghia mengatakan bahwa inilah landasan kerjasama mereka. Ini juga merupakan tempat perlindungan untuk masa depan. Selama Takashi Sun menandatangani ini, Takashi Sun akan menjadi pemimpin tertinggi distrik Sakura negara naga. Dan mereka dapat segera memulai upaya penyelamatan dan rekonstruksi. Takashi Sun pun nampak berat untuk menandatangani ini, namun pada akhirnya Takashi Sun melakukannya. Zhao Zhenghia pun kini mengelurkan tangannya dan mengatakan bahwa kesepakatan tercapai. Mulai saat ini negara Sakura akan dimasukkan ke dalam negara naga sebagai distrik Sakura. Di masa depan mereka akan maju bersama. Lalu di hari-hari berikutnya menurut Luffy, distrik Sakura berangsur-angsur stabil dan ketertiban sosial terjaga dengan baik. Negara Sakura telah menjadi masa lalu dan perluasan wilayah negara naga telah membuatnya semakin kuat. Mempertimbangkan pentingnya mengambil alih negara Sakura, dirinya memutuskan untuk sementara tetap berada di Pulau Tianfu untuk mengamati bagaimana situasi berkembang. Setelah semuanya benar-benar stabil, dirinya akan berangkat ke ujung utara untuk mencari naga raksasa yang menyerupai Ice Dragon King. Seperti yang disepakati, Han Panbei memastikan bahwa banyak sekali material kaya energi kehidupan diangkut ke Pulau Tianfu hampir setiap hari. Berkat bahan-bahan ini, Life Dragon King sebagian besar telah pulih, dan proses pematangan Seed of Life telah dipercepat secara signifikan. Hanya dalam 1 bulan, benih-benih yang awalnya membutuhkan 1 tahun penuh untuk matang, telah menunjukkan berbagai tahap pertumbuhan. Dengan kecepatan ini, Seed of Life kemungkinan akan matang hanya dalam 3 bulan. Dalam 6 bulan, anak naga baru akan lahir. Pasokan material yang sangat besar ini tidak hanya mempercepat produksi Seed of Life, Life Dragon King, tetapi juga meningkatkan efisiensi akumulasi poin pengalaman di Pulau Tianfu beberapa kali lipat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Semua orang secara aktif mencari makhluk bayangan di Pulau Tianfu setiap hari. Hanya dalam 1 bulan, tingkat kekuatan setiap orang mencapai lompatan yang luar biasa, termasuk dirinya yang telah naik menjadi level 74, diikuti oleh naga dan teman-temannya. Lalu 1 bulan kemudian, dengan situasi distrik Sakura yang sepenuhnya stabil, dirinya memutuskan untuk berangkat ke ujung utara. Lalu keesokan harinya di atas camp rekrutmen pasukan Griffin di utara yang jauh. Dalam pikiran Luffy saat memasuki ujung utara,
dirinya bisa dengan jelas merasakan tumpukan tubuh asli Blood Moon. Setiap gerakan semakin kuat seperti binatang yang tertidur perlahan-lahan terbangun. Menurut Tujing, saat aktivitas Blood Moon meningkat, pasukan Griffin telah mundur dari camp asal mereka dan menarik kembali garis pertahanan mereka. Lalu kini, di saat Luffy hendak memasuki camp, penjaga seketika meneriakkan serangan musuh dan memintanya untuk tidak bergerak. Luffy pun meminta mereka untuk santai, mereka berada di pihak yang sama serta menunjukkan rencananya. Para penjaga pun meminta maaf serta memberi hormat kepada perwira berlambang emas. Lalu Luffy pun mengatakan bahwa dirinya di sini untuk mengunjungi senior Tujing. Dirinya bahkan membawakannya anggur yang enak. Segera kini Lu Changkong dan Luffy datang menyapa Luffy. Lu Changkong benar-benar tidak menyangka jajingan Luffy datang ke sini. Namun di saat itu Lu Changkong dikagetkan dengan lambang emas di tangan Luffy. Dan itu dibuat khusus. Luffy segera memberi hormat dan meminta maaf atas kelancangannya. Luffy pun mengatakan bahwa Luffy terlalu formal. Bahkan jika dirinya telah mendapatkan lencana emas, dirinya masih pemula yang Luffy latih. Lu Changkong pun membenarkan hal itu. Mereka semua bersaudara di sini. Luffy benar-benar sesuatu. Sudah berapa lamakah ini? Luffy kembali dipromosikan seperti terbang. Luffy pun menyebut bahwa mereka baru saja kembali dari misi kemarin untuk beristirahat dan Luffy muncul hari ini. Sepertinya takdir benar-benar tidak membiarkan mereka berpisah. Lalu Luffy pun bertanya mengapa Senchai tidak ada di sini. Lu Changkong pun dengan sedih mengatakan bahwa Senchai mengorbankan dirinya 3 bulan lalu. Luffy pun kaget mendengarnya dan bertanya bagaimana itu bisa terjadi. Luffy pun menjelaskan bahwa mereka sedang berpatroli di sepanjang rute ketika bentuk asli Blood Moon tiba-tiba bermutasi. Dan sejumlah besar gas hitam menyembur keluar dari sekitarnya. Senchai diserang oleh kabut hitam dan luka-lukanya dengan cepat memburuk dan menyebar. Dirinya sempat bersamanya sebentar dan meminta Lu Changkong untuk membawa Senchai kembali ke camp untuk berobat. Senchai pun menyebut itu sudah terlambat. Dan sebelum Senchai kehilangan kesadaran, dia memohon pada dirinya untuk membunuhnya. Senchai waktu itu bilang bahwa energi mayat jatuh akan menelan dirinya. Bunuh dirinya dengan cepat sebelum berubah menjadi budak mayat. Izinkan dirinya bertemu kembali dengan Li Luo. Di saat-saat seperti itu dirinya sempat ragu. Namun dengan sangat terpaksa dirinya pada akhirnya melakukannya. Semua orang bilang Senchai tidak akan menyalahkan dirinya, tapi kematiannya memang disebabkan oleh tangan dirinya sendiri. Lu Changkong pun meminta Luffy untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Mereka semua bersumpah satu sama lain bahwa mereka tidak akan pernah membiarkan rekan-rekan mereka berubah menjadi budak mayat. Luffy pun menanggapi ini dan mengatakan bahwa dirinya ingin pergi menemuinya. Bisakah mereka mengantar dirinya ke sana? Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.